teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Rizky Sapnate. Di sini saya akan mempresentasikan calon skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Web. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk langsung di bahasan pertama, yaitu latar belakang, di mana kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar di sektor kesehatan dan farmasi, termasuk sistem informasi berbasis web untuk penjualan obat dan manajemen stok. Penggunaan sistem informasi dapat mempercepat layanan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Banyak apotek yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Apotek Medan Sentral Care Farmasi masih melakukan proses penjualan secara manual, menyebabkan masalah seperti lambatnya pelayanan, kesalahan input data, dan sulitnya memantau stok obat secara real time. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan berbasis web dapat mengatasi masalah pencatatan manual, mempercepat laporan, dan membantu pengambilan keputusan. Penting bagi apotek Medan Sentral Care Farmasi beralih ke sistem digital terintegrasi. Sekarang kita masuk di masalah, di mana ada 3 poin, yaitu poin pertama, bagaimana membangun sistem informasi penjualan obat berbasis web. Yang kedua, bagaimana manajemen stok real time dilakukan melalui sistem. Dan yang terakhir ialah bagaimana menghasilkan laporan penjualan otomatis dan akurat. Selanjutnya kita masuk di batasan masalah, di mana ada 4 poin, yaitu poin pertama, hanya digunakan oleh admin atau kasir. Yang kedua, fiturnya manajemen obat, transaksi dan laporan. 3, tidak mencakup e-resep atau BPJS. Dan yang keempat, sistem berbasis web dengan akses terbatas. Bagian selanjutnya masuk di metodologi penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian itu dilakukan di Apotek Medan Sentral Care Farmasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan waktu 3 bulan, dari bulan Mei 2025 sampai Juni 2025. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama, observasi, mengamati langsung proses penjualan dan pengelolaan stok untuk mengidentifikasi alur kerja dan kendala. Yang kedua itu wawancara dengan pemilik apotek dan petugas kasir untuk menggali kebutuhan sistem dan kendala sistem manual. Dan yang terakhir adalah studi pustaka, di mana mengacu pada literatur terkait sistem informasi penjualan obat dan penelitian terdahulu. Di mana metode pengembangan sistem yang saya gunakan adalah metode waterfall, di mana yang pertama itu ada analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setelah itu kita masuk di slide selanjutnya, di mana slide selanjutnya itu adalah perencanaan sistem atau ML diagram. Masuk saja ke slide selanjutnya, di mana ada perencanaan tabel database. Di sini ada tabel database 1 dan tabel database 2. Di tabel selanjutnya ada implementasi sistem. Di sini ada implementasi tentang sistem yang telah saya buat. Lalu di tabel selanjutnya ada implementasi sistem fitur utama. Nah, setelah itu kita masuk di pengujian sistem atau black box testing, di mana pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fungsi sistem bekerja dengan benar. Contoh hasil pengujian yaitu login atau valid, input username dengan password valid atau output masuk ke halaman dashboard, hasil uji sesuai, begitu seterusnya. Masuk ke halaman selanjutnya, di mana yaitu kesimpulan, di mana tujuan penelitian tercapai, membangun sistem informasi penjualan obat berbasis web yang digitalisasi proses transaksi dan pengelolaan data obat. Sistem berhasil menggantikan proses manual menjadi terkomputerisasi yang lebih cepat, efisien, dan akurat. Sistem membantu efisiensi pengelolaan stok dan transaksi dengan pengurangan stok otomatis. Fitur pencatatan stok real time dan notifikasi stok minimum mempermudah pemantauan ketersediaan obat. Pembuatan laporan penjualan atau harian dan
kita siap